Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Allah, kiranya kasih-Nya menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara, dari sumber media sosial seperti Wikipedia, diperkirakan agama yang ada di dunia ini sejumlah sekitar 4.300 agama dan kepercayaan. Namun, hal ini masih diperdebatkan. Di Indonesia, agama yang diakui pemerintah adalah Islam, Kristen, Katolik dan Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang di era Orde Baru, Konghucu dilarang. Dan pada era Gus Dur, melalui Kepres nomor 6 tahun 2000, larangan tersebut dicabut. Berlaku pula untuk sekte Saksi Yewa. Alasannya, negara menjamin kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain kelima agama tersebut, juga ada aliran kepercayaan. Tiap agama atau keyakinan mempunyai kitab pedomannya masing-masing atau disebut kitab suci. Kitab suci Kristen dikenal sebagai Bible, Alkitab, Injil. Umat Kristen atau umat Nasrani mengakui Alkitab sebagai kitab kebenaran. Hal ini didasarkan pada sabda Yesus Kristus dalam kitab Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ayat ini bagian dari doa yang indah dari Tuhan Yesus. Yesus antara lain mendoakan murid-muridnya agar dikuduskan dalam kebenaran. Pada ayat 19, Yesus mengatakan, "Dan Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Saudara-saudara yang dikasihi Allah, Yesus adalah pribadi yang kudus. Tertulis dalam Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa apabila aku mengatakan kebenaran? Mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Ya, Yesus tidak berbuat dosa, kudus. Karena itu Yesus berkuasa mengkuduskan pengikutnya agar hidup dalam kebenaran Allah Sang Bapa. Ayat 19 di atas tadi. Yesus sendiri juga mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Ayat ini hendak menegaskan bahwa untuk beroleh hidup yang sejati, hidup kekal dan benar, diperlukan jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah Yesus Kristus. Ayat ini memang eksklusif. Ketika Yesus juga mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Masih dari ayat 6. Namun demikian, kekudusan, kebenaran, dan hidup kekal itu untuk semua orang yang mau bersedia menerima dan mengakuinya sebagai juru selamat atas dosa-dosa manusia. Jadi, Yesus juga inklusif untuk semua orang. Seperti kata Nabi Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Ia berkata, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis bukan hanya melihatnya sebagai juru selamat yang menghapus dosa,
namun juga bersaksi, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Ayat 34. Saudara-saudara terkasih, Bibel, Alkitab atau Injil oleh Paulus disebut demikian. Roma 1 ayat 16. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Melalui Injil sebagai kabar baik, di mana Yesus Kristus sebagai sentral dalam perjanjian baru adalah juru selamat atas semua orang yang percaya dan menerimanya sebagai Kristus yang diurapi, yang dipilih sebagai juru selamat. Saudara-saudara, ciptaan Allah terkasih, Paulus juga mengokohkan cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. 2 Korintus 4 ayat 4. Jadi, Kristus bukan jalan dan kebenaran hidup saja, namun juga gambaran tentang Allah sendiri ada dalam diri Yesus. Allah yang penuh kuasa, tidak berwujud, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, telah menyatakan dirinya dalam diri Yesus. Kata Yesus kepada Filipus ketika Filipus bertanya, Yohanes 14 ayat 8-9, Tuhan, tunjukkanlah Bapa atau Allah itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Jawab Yesus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Saudara-saudara yang masih diberi hidup oleh Allah, dari uraian di atas jelas bahwa firman Allah atau Alkitab, Injil adalah kebenaran Allah, dan kebenaran itu disampaikan, diajarkan oleh Yesus yang memang sudah terpilih, diurapi oleh Allah untuk menjadi utusan sebagai juru selamat yang harus mati disalib sebagai tanda penebusan dosa-dosa. Keselamatan dan hidup kekal adalah anugerah Allah semata-mata. Tertulis dalam Injil. Injil adalah kitab kehidupan kekal. Kitab Injil ini pula yang nantinya di pengadilan akhir zaman akan menjadi hakim atas kitab-kitab lain yang telah ada. Wahyu 20 ayat 12-15. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan atau Injil. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara-saudara yang terkasih, jelas di sini dikatakan bahwa semua kitab-kitab akan dihadapkan dengan kitab kehidupan, akan diadili. Saudara-saudara, kitab Wahyu merupakan gambaran akhir zaman yang mengerikan, disebut bagi orang yang namanya tidak tertulis di kitab kehidupan. Namun juga kabar indah keselamatan bagi yang menerima dan percaya Yesus Kristus, dijamin tidak dilempar ke lautan api.
Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku, yaitu Allah, dan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Masih ada kesempatan agar nama tidak terhapus dari kitab kehidupan dan tidak dilempar ke lautan api. Puji nama Tuhan. Ya Tuhan Allah, bukakan pintu hati saudara-saudara kami melihat terang surgawi dalam Tuhan Yesus, dan namanya ikut tercantum dalam kehidupan keselamatan. Tuhan berkatilah, sadarkanlah oleh kasih karunia Yesus Kristus. Amin.